Kembali lagi di channel kita Alpha King Wolf. Baby, I'm playing on you tonight. Want you down, it's your life. Halo, aku di sini Aeng sebagai Kirara. Aku Jilan sebagai Mizuki. Kalian sadar nggak sih kita ini lagi pakai baju apa? Baju aneh-aneh cosplay gini. Iya nih, apa ini baju apa ya, nih? Aeng? Ini tuh adalah karakter dari game yang terkenal banget. Ya. Saya nggak tahu sih gamenya apa. Game apa coba? Itu inisialnya G, belakangnya T. Ya, bener. Genshin Impact. Yes. Siapa sih yang nggak tahu Genshin Impact sekarang ini ya? Jadi di sini aku sebagai Kirara dan Jilan sebagai Mizuki akan jelasin tentang cerita dari region karakter yang lagi kita cosplay sekarang. Apa tuh regionnya, Aeng? Siapa sih yang nggak tahu? Ini dari region mana coba? Dari ini ya, dari Penacony. Nama game. Dari Inazuma dong guys. Siapa sih yang nggak tahu Inazuma? Semuanya kan pasti tahu ya kalau Inazuma itu inspirasinya itu dari negara Jepang. asli. Betul. Jadi cerita-cerita yang ada di balik apa namanya? Story dari Inazuma itu terinspirasi dari Jepang asli. Betul, cerita Jepang yang terjadi di dunia nyata. Nah, kali ini kami akan menjabarkan semua lore yang berkaitan dari region Inazuma itu ke Jepang asli. Stay tune ya. Gua kembali lagi. Nah, Jadi untuk topik pertama adalah The Crit Sakoku. Apa tuh, Eng? Kalian tahu nggak sih The Crit Sakoku itu apa? Jadi di sini buat yang nggak tahu aja nih, kita bakal jelasin garis besarnya aja apa itu The Crit Sakoku. Ya. The Crit Sakoku itu apa ya? Jadi habis perang dunia dulu itu Jepang tuh lockdown, istilahnya ya lockdown. The Crit Sakoku tuh shogun pada masa itu memutuskan hubungan Jepang dengan dunia luar. Jadi kayak nerd COVID gitu. Ya kayak COVID kemarin itu loh, bener-bener. Iya, COVID. Tapi waktunya lama banget ya, berapa Ya. tahun, berapa ratus tahun itu? 250 tahun. Ya, Ya, bener-bener kayak berapa lama itu, lama banget itu. 1 abad lebih itu kan. Jadi Iya, kayak hikikomori gitu. Hikomori tuh, siapa Hikomori di sini angkat tangan? Kamu nggak angkat tangan? Aku kan ekstrovert. Ya. Jadi The Crit Sakoku itu kan itu udah dari Jepang. Nah, kalau di Inazuma itu kan diperlakukan oleh shogun ya. Ya, Shogun. Shogun dengan cara mengambil apa? Mengambil Vision oh iya, mengambil vision apa namanya? Pengguna vision. Yang pengguna vision, semua pengguna vision. agar semua rakyat Inazuma tuh dapat nggak ngelawan shogun gitu. Jadi kayak ya ibaratnya mereka harus nurut nih sama si Shogun gitu. Oh ya, jadi nggak ada pemberontakan lah, inilah itulah. Nah, kalau hubungannya sama yang di Jepang asli itu, si Shogun ini pada waktu itu tuh gini ya ceritanya itu. Nah, kalau hubungannya sama negara Nah, kalau di negara Jepangnya yang asli di dunia nyata, si Shogun ini itu apa namanya? Dari dulu itu udah nggak disukain sama warga Jepang. Rakyat Jepang ini nggak suka sama mereka. Kemudian ada negara mana? Negara luar lah, Ya pokoknya negara luar dari negara barat. negara barat itu masuk ke Jepang pakai kapal-kapal, kapal-kapal itu. Terus mereka itu kayak nyebarin agama Kristen di sana. Kristen sama Katolik ya, Kristen Iya. sama Katolik di sana.
itulah yang membuat warga Jepang itu jadi terbuka pikirannya kayak yang mereka lakuin ini apa namanya si Shogun Mendapatkan ini apa pandangan baru. iya gitu. mereka mendapatkan Jadi pandangan tercerahkan. baru kalau apa yang dilakuin Shogun ini tuh salah. tidak benar, mereka tidak mau gitu. Akhirnya mereka memberontak guys, mereka memberontak wah Ya. gitu kan. Terus setelah mereka memberontak itu apa yang terjadi? Habis itu kan Shogun kerasa terancam posisinya dan ini dan itu. Terus tuh dulu pemeluk agama Kristen di Jepang waktu The Great Sakokuti itu di ini apa namanya kayak dibully, Iya, dikucilkan banget gitu. Apa namanya kalau ini loh ditindas inilah itulah parah sih, tidak toleransi rasisme betul. rasisme. Oh ya sebelumnya aku lupa ngasih tahu tadi. Jadi awalnya warga itu nggak suka sama apa namanya si Shogun tadi itu karena mau naikin pajak. Alasan awalnya Ah, iya. ya kan mau naikin pajak. Karena setelah itu ada apa namanya orang dari luar itu masuk dan membuat pemikiran baru buat para warganya dan akhirnya terjadilah The Great Sakoku. itulah yang terjadi. Kalau yang di Inazuma ini karena kenapa tadi? Oh iya, kalau di Inazuma ini karena pada awalnya Raiden E itu kan habis ini nih Cataclysm yang perang-perang 500 tahun lalu. Nah kan Cataclysm terus sih Raiden apa itu saudaranya Raiden E, Raiden E sama Siapa? Oh iya. Makoto. Raiden E sama Makoto. Nah, waktu Cataclysm kan Makoto mati. Nah, Raiden E mau cari keabadian. Terus dia membikinlah boneka yang kita kenal dengan Raiden Shogun yang ada di karakter itu di Genshin Impact. Nah, Ya, semua siapa pasti. yang punya Raiden Shogun? Saya. Aku kalah. Aku kalah. Dapat keking. Oke. Aku tidak mau Jadi, keking. agar semua warga ini dapat patuh gitu ke Raiden Shogun. Terus adalah The Great Sakoku, visionnya disita. Terus kan jadi kayak ada ini waktu sebelum masukin Inazuma kan ada badainya tuh. iya. Nah itu dengan kekuatan Raiden Shogun biar semua Orang-orang orang luar nggak masuk, nggak orang masuk dalam ke- nggak Keluar gitu. Nah. Jadi pokoknya lu di sini aja. Kamu nggak usah kemana-mana. ya. Jadilah no lab gitu. Serem banget ya, kita kayak bayangin kita tidak bisa keluar ya. Aduh, Kamu dulu bukannya ngalamin. hah? Ya kan kamu ngalamin. Oh iya lupa. Iya kan? Kan kamu juga. Goy. Kita ini sama-sama yokai ya. Jadi kita beryokai. Iya. Nah, selanjutnya nih topik berikutnya adalah tentang kita nggak sih? Tentang Tentang kelas kita. yokai. Iya, Ini yokai. karakter yang kita cosplayin sekarang. Oke. Oke guys, jadi ini adalah topik kedua yang bakal kita bahas nih, yaitu tentang yokai. Ini kalian tahu nggak? Ini kita jadi yokai apa nih? Cosplay nih. Ayo, kalian jawab dulu. Apa ya? Ayo. Jadi, aku sekarang adalah yokai Neko Mata. Kalian tahu nggak Neko Mata itu? Apa itu? Neko Mata itu, iya, Miau miau miau. miau. Adalah yokai kucing, ya kucing. Ya, setengah Ya, kucing. jadi aku punya 2 ekor nih. Ekornya dua, keren. Ini nggak Nah. kelihatan dua nih, dua. Oh ya, 2 nih, dua. Ini tuh kayak bisa. Iya. Aku marah. Ini kan namanya Kirara ya, enggak? Nah, kalau aku Apa tuh? Kirara. Kerjanya apa tuh si Nekomata? Aku tuh kurir jet untuk mengirim paket. Jadi kalau kalian di Tevat itu pesen sesuatu, aku ngirim buat kalian. Nih, tuk, gitu. Ya, pinter. Ya. Terus kalian tahu nggak? Nih, siapa Oh ya? ya, ini kayak karakter baru rilis kemarin sih. Ya. Kemarin aku nge-pull kalah red. Oh. Aduh. Dapat di look C100. Asem. Kenapa nggak dapat Mizuki aja coba? Iya, coba. Kalian pasti tahu kan karakter ini. Mungkin buat yang udah lama terus pensi main Genshin nggak tahu sih ya. Nah, iya. Siapa Ya. tuh main pensi main Genshin tuh Oh, nggak CC. tahu. Jadi ya ini adalah karakter baru. Namanya Yume Mizuki. Dia itu yokai baku.
Baku tuh kalau di mitologi Jepang dia tuh makanin mimpi dari orang-orang. Nah, si Mizuki di Jepang di Inazuma pun pekerjaannya kayak psikolog, psikiater gitu, makanin mimpi-mimpi buruknya punya rakyat Inazuma. Betul, jadi Nah, rakyat dari Inazuma itu kalau mau ke psikolog perginya ke dia. Aku mau dong konsultasi. konsultasi. Aku Nah, stres banget jadi kerjaan. ini juga jadi baku ada efek sampingnya tahu. Kalau kamu kebanyakan makan gorengan ya, makan mimpi buruk, ini perutmu jadi sakit, terberak. Terus gimana itu rasanya? Ya udah ditahan aja sampai hilang. Aduh, nggak enak banget ya. Mizuki. Kasian banget ya. Zaman segitu nggak ada ya apa namanya toilet buat mimpi buruk. Apa toilet? Kan udah nih 2 yokai, Nekomata sama Baku. Nah, terus ada lagi yang sahabatnya Raiden Shogun yang pink-pink itu. Oh iya, semuanya pasti tahu sih. Soalnya itu karakter yang apa namanya terkenal banget barengan sama Raiden. Siapa sih? Coba tebak dulu baru lanjut videonya. Apa itu pink-pink? Yang rubah-rubah yang posnya gini. Cantik banget loh dia loh. Siapa sudah punya? Ya enggak, aku baru main. Aku sudah punya. Belum rerun lagi dia. Namanya ada Yaemiko. Betul, Yaemiko. Ini. Ya, jadi kitsune itu dalam mitologi Jepang kan ini ya rubah yang licik dan cunning, apa sih bahasa Indonesia? Licik lah. Iya, licik. Licik dan smooth. Nah, Iya. makanya Yaemiko di story lore Genshin itu orangnya licik. Oh iya. Ya kan? Orangnya licik gitu kan. Tapi cantik. Licik dan cantik, idaman semua orang. Siapa suka Yaemiko? Kapan Nerun? Oke, lanjut. Nah, terus lanjut ada apa nih? Ada apa lagi ya? Bentar. Yokai. Jadi, yokai ketiga apa nih, Eng? Tuh, yang punya Pasti panduk. mungkin orang-orang tahu, tapi mungkin juga mungkin pemain Genshin baru nggak tahu sih. Tapi ini karakternya nyentrik ya, nyentrik banget dia. cantik banget. Mm-mm. Kayak setiap event tuh dulu hampir ada dia kayak Mr. Worldwide. Pemain Wah, Genshin baru aku, jadi kurang tahu. Tuh yang ada ininya tuh. Yang ada Nggak tanduknya. tahu lah apa namanya, apa rasnya Oni. Rasnya Oni, betul banget. Itu namanya Arataki itu. Ya, betul banget. Jadi Gimana tuh? aku di sini mau jelasin nih tentang apa namanya background dari Oni ini sendiri. Jadi dulu itu ada 2 Oni guys, Oni merah sama Oni biru. Nah mereka ini tuh apa namanya berteman baik lah pokoknya. Terus suatu saat itu si Oni merah ini pengen banget berbaur sama manusia. Mereka kan nggak berbaur sama manusia ya, tapi si Oni merah ini pengen gitu kan berbaur sama manusia kayak gitu. Nah terus apa namanya karena si Oni merah ini pengen, akhirnya si Oni biru ini dia itu berakting buat jadi orang jahat, Oni jahat, biar akhirnya manusia itu apa namanya bisa berteman dengan Oni merah. Caranya gimana? Jadi si Oni biru ini berperan jahat dan si Oni merah ini jadi pahlawannya kayak gitu. Ngebantuin ya, tapi kasihan. Iya, dan akhirnya setelah apa namanya si Oni merah ini apa namanya dianggap pahlawan sama si manusia tadi, akhirnya si Oni biru ini pergi nggak tahu kemana guys, Alamak. nggak tahu kemana. Jadi Oni merah ini akhirnya hidup tuh sama manusia-manusia yang lain, pesta, senang-senang, pokoknya yang ngelakuin yang dia Seru-seruan. mau, seru-seruan gitu. Tapi suatu saat dia tuh keinget sama si Oni biru. Di mana ya Oni biru? Iyalah, masa kayak teman satu-satunya dilupain Iya, gitu aja ya. kemana ya parah. gitu kan. Akhirnya si Oni merah ini ngecari temennya ini. Dia naik gunung, turun gunung, naiki gunung, lewati lembah. Nah kayak gitu. Dan akhirnya ya si Oni merah ini ngirimin surat buat si Oni biru. Tapi tuh kayak mereka tuh susah banget buat ketemu, tau gak sih? Kayak si Oni biru tuh sengaja Slow sembunyi. respon. Oh, ya, gitu. slow respon tuh. Kan Siapa itu? dihubungin susah. Iya sih, slow respon namanya itu.
susah banget dihubungin. Dia pokoknya menyembunyikan diri, nggak mau tahu gitu loh, kayak Oh. kayak introvert gitu, kayak aku sendiri nggak kelihatan gitu. Alamak. Kayak gitu. Terus si Oni Biru ini kayak yang ngeliat aja gitu surat-suratnya, kayak si Oni Merah ini lagi berpesta, lagi main sama temen-temennya kayak gitu kan. Sedih sih. Terus di surat itu si Oni Merah bilang, Oni Biru kalau kamu Mau join aja. iya join aja, tapi kalau kamu nggak mau ngeliat dari jauh nggak apa-apa deh gitu. Akhirnya ya si Oni Biru beneran ngeliatin dari jauh tuh waktu si Oni Merah tuh lagi berpesta sama temen-temennya nih ya kan. Sembunyi-sembunyi tuh dia dari di belakang apa namanya pohon tuh. Nggak taunya si Oni Merah dari belakang wah kayak gitu. Kaget nggak gitu. Kaget. Udah ngejantungan. Untung makhluknya ini ya berumur panjang ya. Iya, Kayak- kan mereka masak. Terus habis itu ya akhirnya si Oni Biru pun ikut join. Yeay, gitu guys ceritanya. Itulah kenapa di Genshin Impact itu nggak ada Oni Biru. Si Arataki itu Oni Merah guys, Ya. kayak gitu ceritanya. Tapi yang dulu tuh ada ini di story-nya si Ito, kalau kalian memperhatikan story, siapa yang sukanya skip story? Parah, tidak menghargai kreator. Nah jadi terakhir tuh Oni Biru tuh terlihat di ini story quest-nya Ito yang di domain, terus udah lama story quest-nya rada lupa sih. Jadi pokoknya kan quest dalam domain, terus tiba-tiba domainnya tuh runtuh, terus si Ito kan ini si Oni Birunya tuh jatuh set terus ditolongin sama Ito, dia loncat-loncat gitu kayak kucing. Terus kayaknya happy ending sih, tapi lupa ya, soalnya story-nya udah kayak 500.000 tahun lalu waktu Cataclysm. Oh iya, aku lupa ngasih tahu satu hal. Apa tuh? Kalian tahu nggak di Genshin Impact itu di cerita itu di quest story-nya si Ito, dia itu takut banget sama kacang. Oh iya, ada yang ini Traveler sama Toma ngumpet-ngumpet di batu buat ngelemparin kacang. Iya. Kasihan sebenarnya. Itu alergi cuy. Sebenarnya kasihan, nggak boleh gitu ya. Nggak boleh gitu guys, nggak boleh gitu. Dilemparin tuh kacang, apa namanya? Jadi si Ito tuh takut tuh sampai lari. Takut pokoknya. What's wrong? Can't Toritaki Ito drink soy products? He's allergic to beans! di dunia nyata kalau misalnya apa bukan dunia nyata ya itu kayak Mitologi Jepang. mitologi Jepang Cerita Itu rakyat, tuh, cerita rakyat. cerita rakyat Jepang itu kalau misalnya mau ngusir Oni tuh lempar kacang kayak gitu, makanya itu ada referensi juga dari dunia lempar nyata kayak gitu. Nah, Betul oke. betul lanjut ya. Apa nih? Selanjutnya. Yokai keempat tuh ini. Siapa ya siapa yang tahu Masih dengan karakter di sekitar Raiden Shogun, yaitu yang punya sayap itu. siapa yo sayapnya warna apa? Hitam. Namanya Kujo Sara. Betul. Dia adalah Tengu. Ada yang nggak tahu apa? Ada yang tahu nggak Tengu itu apa? Apa tuh? Tengu tuh siluman gagak ya. Jadi makanya si Sara tuh kalau ngeburst keluar sayapnya yang besar gede itu 4. Oh ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah gitu keren sih, kayak Lucifer. Lucifer, oke. Terus apa sih apa namanya background dari cerita Kujo Sara ini? Jadi, oh iya, kalau di mitologi Jepang, Tengu tuh tinggalnya di pegunungan, hutan-hutan. Jadi kayak mereka ngelindungin tuh. Nah kalau di Genshin, Kujo Sara tuh dulu tinggalnya tuh di hutan-hutan juga, Shinju Forest kalau nggak salah, sebelum dia join ini apa tentara shogunate. Nah dia tuh makanya kayak ini ada kaitannya sama itu. Oh ada kaitan sama itu. Dulu waktu kecil si Sara ini kan pernah ini, bukan si Sara, itu tuh jatuh gulung-gulung di gunung, terus ditolongin sama Sara. Nah Sara tuh dikira itu cowok karena rambut dia pendek. Nggak ditegur Sara sampai timeline saat ini gitu. Sampai sekarang itu taunya Ya, Sara itu. anak itu cowok bukan Saranya. Oh anak itu cowok. Ya
Makanya kayak itu. Jadi Kitsune udah, Oni udah, Tengu udah, Nekomata udah, Ya. Baku udah. Terus ada lagi nih ikonik di Shinjuku Forest juga. Namanya itu Rakun tuh. Namanya Tanu, Bake Danuki. Bake Danuki. Ya. Jadi kalau di mitologi Jepang, Bake Danuki itu orangnya jahil, suka ngeprank ya. Siapa teman kalian yang jahil dan suka ngeprank? Itu dia pasti titisannya itu tuh. Iya, Pasti. siluman Bake Danuki tuh. Nah, dalam story-nya Inazuma itu Bake Danuki juga orang yang suka ngeprank, suka berubah jadi inilah torch api apa sih? Api unggun yang di tiang-tiang. Jadi mereka kayak suka jadi benda bentuk lain Ya. kayak gitu ya? Siluman berubah wujud. Berubah wujud dari macam-macam gitu guys. Tuh. Jadi banyak banget ya yokai yang ada di Inazuma tuh. Dan Jepang asli itu emang kayak Jepang asli banget cuy. Asli cuy, semuanya kayak berkaitan nih, ada di dunia itu ya. Bahkan cerita yang Oni tadi juga kan ya? Ya. Oke guys, karena kita capek banget, kita mau minum dulu ya. Capek tahu ngomong dari tadi ya. Udah yapingnya. Udah yaping ya? Capek. Aduh. Oke guys. Terus topik selanjutnya adalah ada pemandian air panas. Kalau di Genshin tuh namanya Aisaka Bath. Aisaka Bath. Ya, bathing bath. Pemandian Aisaka atau apalah itu yang penjaganya baba-baba rada gendut di depan gitu. Nah, itu tempat kerjanya Mizuki. Dia kerja di sana guys. Ya, di sana menjadi psikiater. Nah, kalau kamu Psikiater. capek, ayo ke Aisaka Bath House. Mau ajak aku ke sana. Nah, itu juga terinspirasi dari onsennya Jepang. Siapa? Kamu mau ke onsen gak? Kayak enak banget gak sih di Iya, kaki kayak gunung, bisa terus nah, air bikin panas itu. Aduh, enak banget sumpah. Aku mau. Aku nanti kapan-kapan datang ke tempat kamu ya. Iya. Ya, Kalau nanti aku kayak capek. bayar 50.000 gitu tiketnya. Aduh, gak punya uang segitu. Moramu habis. Udah agak ada. Aduh. Kan itu susah tahu nyari uang zaman sekarang, kamu gak tahu aja. Oh iya, Iya. kasihnya jadi kurir. Ya Allah. Aduh, anjing dulu. Goblok. Misu, paket. Paket bu, paket bu. Wah, itu malah penunggu anak gigi aku. Jadi kita open donasi dengan nomor dana di Ya bawah kan ini. bisa langsung kirim ke sini aja ya, nanti langsung kami terima. Aku terima. Alhamdulillah. Ya, capek nggak yang japingnya? Capek banget sih dari tadi. Hati-hati, ngomong Oke capek. guys, jadi ya kita udah selesai jelasin ya, Tentang Inazuma dan Jepang. ya dan Genshin ya game yang kita cosplay sekarang ini. Ya, kalau semisal ada salah teori atau kata Mohon. atau ya mohon maaf ya, kita nggak Mohon ada maaf. bermaksud untuk menggurui. Kita manusia. Ya, kita manusia bukan nabi, boy. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia bukan nabi boy. Anjing. Kita manusia bukan nabi boy, nggak bisa. Nah kita masih berusaha memperbaiki. Ya, maaf ya kalau ada yang salah kata atau teori. Iya, mohon maaf. Mungkin kalian bisa benerin dengan Ya, komen di guys. bawah aja. Iya, Nanti komen kita ya. diskusi. Kita diskusi. Nanti kita pasti balas kok. Iya pasti balas. Iya. Balas. Walaupun kayak komentarnya, Kak, udah makan belum? Kak, IG cosplayernya Aduh. siapa? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Oke, udah. Udah.
Udah capek banget. gapping kita guys. Iya, Dari kita dari tadi. belum Mau minum nggak kamu? Nih kita minum dulu deh, yuk. Nih minum. dapat dari domisili lain guys, domisili lain. Dari ini apa? Dari Fenty. Iya dari Mustard. Aku Jilan. Aku Aeng. Dadah. Dadah, sampai jumpa di video Mami berikutnya ya. Dadah. Makasih udah nonton. Jangan lupa follow, Subscribe. like, komen, Dan di share. bawah. Yeay. Satu share, satu kebaikan. Satu like, satu kebaikan. Satu subscriber sama dengan satu pahala untuk kalian. Yeay. Alhamdulillah.